Habib. Malam guys, balik lagi ke podcast. Sekarang yang ke volume 2, yaitu volume 2. Kita malam ini mau ngebahas apa, Der? Ini ya, apa? Stay at home ya, Der ya? Oke. Tapi di sini bukan gua nih yang mimpin, tapi si Rifat. Ya, Rip, pimpin ya, Rip ya? Oke, Fadli. Halo teman-teman. Oke, di podcast yang volume 2 ini kita akan mau bahas stay at home. Oke. Nah, Deris, gimana kalau kita langsung tanya aja teman-teman kita nih? Oke, kita mulai dari siapa nih? Siapa, yo? Oke. Yang kemarin jadi itu aja, yang kemarin jadi tukang nanya-nanya tuh. Oh iya, benar juga ya. Seru Iya. tuh. Kenapa aku duluan sih? Oke, Hopipa, selamat malam. Halo. Selamat malam juga. Gimana nih? Oke, Hopipa, menurut kamu gimana sih tentang stay at home ini? Tanggapan kamu nih, apakah seru atau justru ngebosenin atau kayak gimana nih? Oke, stay at home ya. Kalau menurut aku sih, yang pertama aku setuju banget sama stay at home ini. Karena apa? Karena dengan stay at home kita bisa memutus rantai COVID-19 ya, kayak gitu lah. Terus kalau pertama-tama sih kayak emang seneng banget tuh, apalagi waktu pengumumannya itu kan hari Minggu. Nah, hari Seninnya itu harusnya ujian sekolah kan, tapi tiba-tiba ditunda dan kita harus stay at home karena ada pandemi COVID-19. Nah, pas waktu itu aku kayak bener-bener seneng banget sih, soalnya aku belum ngapalin, waktu itu ada PKM ya, nah aku bingung banget harus ngapalin apa, PKN aku belum ngapalin, jadi kayak bener-bener seneng gitu. Terus kayak punya quality time di rumah sama keluarga, seneng banget sih pas awal-awal minggu pertama, seneng banget. Tapi pas masuk ke minggu kedua itu kayak udah mulai bosen, kayak bangun tidur, baca buku udah mulai kayak bosen gitu, pengen gerak. Nah, karena biasanya kan Rif aku gini ya, berangkat jam 6 nih dari rumah, terus sampai sekolah, pulang lagi jam 6 lagi gitu. Jadi di rumah tuh bentar, dan sekarang selama 24 jam gitu aku diam di rumah. Jadi kayak badan tuh kayak sakit gitu, kayak panas-panas gitu, kayak ya nggak biasa. Tapi ya gimana lagi kan, biar wabahnya cepat berakhir gitu. Aku setuju aja sih sama program stay at home ini. Oke, makasih Hopipa atas tanggapannya. Ya, bener banget ya kata Hopipa. Stay at home ini benar-benar ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah tentang COVID-19 ini yang sekarang sedang mewabah, dan semoga ini juga cepat berakhir ya guys. Amin. Deris, menurut kamu siapa nih yang harus kita tanya lagi? Ini ada banyak ya? Yang harus kita tanya ini yang baru pulang dari Jepang. Oh iya, bener banget Iya, ya. yang sekolahnya keburu libur tuh. Habib. Hai. Yo, what's up, Bim? Yo, what's up? Amin. Hai. Habib, kamu kan baru pulang nih dari Jepang. Wah, itu keren banget sih. Apa sih tanggapan kamu? Apalagi nih, waktu dulu kan Jepang angkanya lebih tinggi dari Indonesia kan. Nah, sekarang Indonesia udah mulai nyusul angka Jepang tentang COVID-19 ini. Menurut kamu gimana? Menurut aku, oke, cerita dari awal ya. Oke. Iya. Kalau ke tanggapan aku ya. Iya. Pertama, pulang pas lagi situasi kayak gini tuh sedih banget gitu rasanya. Kenapa? Karena aku pulang tuh pengen ketemu sama temen-temen, pengen apa ya, temu kangen gitu guys. Udah lama gak masuk sekolah, terus gak ketemu kalian, dan tiba-tiba Indonesia itu masuk kasus corona gitu. Pengalaman pertama sih waktu di Jepang ya, waktu pertama ada corona itu kan biasa-biasa aja gitu, orang-orang juga nggak panik, nggak ada istilah ODP, PDP dan sebagainya gitu kalau di Jepang itu sendiri gitu. Jadi orang-orang lebih kayak independence gitu loh, nggak dibikin panik gitu istilahnya. Iya. Terus pas di sini gitu kan kaget banget gitu, baru juga beberapa hari, 2 minggu 3 minggu ya, di Indonesia udah 3 minggu
ada kasus udah hampir sebulan lah, mau masuk sebulan kena kasus corona, tapi angkanya langsung melejit tinggi gitu, dahsyat. Terus baru seminggu pulang, sekolah langsung diliburin kan. Waduh, ini gimana kata aku. Terus ya udah sih, ya akhirnya emang aku pulang juga kan. Sebetulnya kan udah dicek masalah kesehatan aku kan. Apa sih namanya? Dia dari kepulangan aku itu apa? Anjir. Oh, nama bahasa Indonesia na? Apa Beb? Regarding itu nanti sih? Hah? Apa ya? Ya pokoknya itu lah. Pokoknya itu. Iya, pokoknya itu. Pokoknya itulah. Tes kesehatan gitu ya. Ya, jadi yang notabene-nya kasus coronanya itu gede waktu dulu itu. Tingkatnya lebih tinggi dari Indonesia gitu kan. Jadi aku pulang, kalau yang lain kalau misalkan aku sehat, aku nggak perlu dikarantina. Kalau misalkan di bandara, ternyata setelah dicek dari semua penumpang pesawat yang aku tumpangi waktu kepulangan itu, kalau misalnya ada 1 orang yang sakit, 1 orang yang batuk-batuk, 1 orang yang kayak apa namanya? Bukan. Kayak demam, ya itu demam. Kayak demam, kayak apalagi sesak nafas gitu kan. Kalau misalnya ada 1 orang pun semua harus dikarantina. Tapi alhamdulillah waktu itu dicek 3 kali kan. Jadi dari gate pertama sampai gate terakhir itu kan semua dicek, keamanan kesehatan dicek, dan suhu tubuh apapun itu semuanya pokoknya dicek. Terus yang alhamdulillahnya itu nggak ada yang kena gitu, nggak ada yang sakit, nggak ada yang punya simptom apa gitu, nggak ada yang punya gejala. Akhirnya kami pulang. Ya 3 hari setelah itu kan aku ke sekolah. Sebetulnya dari program itu menyarankan untuk tidak keluar rumah dulu selama 2 minggu ke depan. Memang kalian sudah dicek. Namun di luar kan banyak kayak yang orang-orang awam yang nggak tahu, yang nggak paham tentang harus ini, dan nanti yang malah menjadi pasangan mental buat diri. Pas udah sekolah ketemu teman-teman, ketemu guru-guru, alhamdulillah semuanya nyambut dengan keadaan baik. Maksudnya nggak ada yang men-stereotype aku tentang kepulangan aku dari Jepang. Mau corona atau apalah istilahnya gitu kan, nggak ada. Terus saya itu pulang lagi, waktu itu kan aku sekolah hari Jumat. Nah pas minggu depannya itu kan harusnya US, tapi gara-gara kejadian itu, baru juga aku pulang ke rumah dapat berita minggu depan semua sekolah libur selama 2 minggu kan. Jawa Barat dan beberapa daerah gitu yang kena. Dan di situ aku kagetnya kenapa? Kagetnya kalau misalkan kayak gini kan, kemarin aku habis dari sekolah habis ketemu teman-teman, takutnya gitu kan ada orang-orang yang masih tetap malah berubah perspektif gitu ke aku. Yang tadinya alhamdulillah kamu pulang selamat, lancar dan sebagainya gitu kan, sampai tujuan, tapi ternyata sekolah libur dan kasus corona melejit di Indonesia, mereka jadi kayak istilahnya anjir, kayak si Habib gitu kan, kayak takut lah atau apalah. Jadi parno gitu ya. Iya, jadi parno ke aku, dan mungkin teman-teman juga sebagian ada yang parno gitu kan, selain aku juga gitu kan. Aku juga parnonya kenapa? Aku takutnya jadi carrier gitu, jadi pembawa. Aku sehat, aku nggak apa-apa. Aku nggak ada symptoms, nggak ada gejala atau apa gitu. Tapi misalkan yang ketemu aku ada yang kena gejala atau ada yang dapat gejala atau apa gitu sebagai setelah ketemu aku gitu. Nah itu yang jadi pikiran aku selama 2 minggu kemarin waktu itu. Jadi pokoknya selama sekolah libur 2 minggu itu aku ngitung dari sama aku datang dari dari Jepang hari Selasa sampai hari Selasa kemarin, minggu sekarang 2 minggu kan, alhamdulillah nggak ada gejala atau nggak ada gejala apa gitu yang menunjukkan kalau aku positif corona atau sebagainya gitu. Kemarin pas terakhir pulang, hari terakhir 2 minggu di 2 minggu masa karantina itu kan ada petugas kesehatan datang ke rumah terus ngecek keadaan aku, kondisi aku, suhu tubuh dan sebagainya, dan kamu pokoknya udah dibebasin, boleh keluar kemana-mana silahkan gitu kan, asal hati-hati, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan mulai dari situ aku mulai tenang gitu kan.
mulai nggak ada kayak takut kayak kemarin gitu loh. Maksudnya takutnya itu takut gara-gara aduh gimana nih kalau orang yang aku temuin kena corona, apa gara-gara aku gitu. Aku nggak kena tapi teman-teman kena, tapi jadi aku nggak nunggu sampai besok gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang sekarang sakit atau apa gitu kan, wah udah itu hancur jadi kena kemana-mana gitu. Ya, untungnya kita semua sehat ya. Ya alhamdulillah teman-teman di kesehatan. Aku bersyukur banget itu bisa ketemu kalian waktu kemarin minggu kemarin, meskipun ada rasa takut tapi insya Allah semuanya sehat. Berdoa apa sih, jaga kesehatan pokoknya. Jadi adanya dua minggu ini menurut aku sih bagus banget gitulah. Pemerintah udah mulai cukup siap dan siaga untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Oke Habib, keren banget sih cerita kamu. Itu bener-bener inspire dan menyadarkan kita ya kalau ini tuh bagian dari usaha. Makasih Habib ceritanya. Sama-sama. Oke. Deris? Ya, Keren banget gak sih tuh cerita Habib? keren sih, panjang banget tuh sampai ngantuk. Awesome. Iya sih, keren banget. Siapa lagi ya? Nah, si ganteng dulu aja, si ganteng yang baru datang tuh. Halo Dede. Ya, Keluar. Oh, sayang banget ya. Gimana kalau kita perempuan lagi deh pilihnya? Halo Lintang. Gimana kalau kita pilih Lintang aja? ayo Lintang. Halo semuanya. Hai. Lintang, kita kan udah denger nih cerita Habib dan udah nyadarin kita kalau stay at home itu bener-bener penting banget. Apalagi perjuangan dia dari waktu dites kesehatan, harus diem di rumah selama beberapa hari. Nah, menurut kamu tentang stay at home ini kayak gimana sih? Oh iya, aku juga mau nanya, apa aja nih keseharian kamu selama stay at home ini? Nah, berarti ya. Jadi selama di rumah, aku tuh awalnya kayak ya senang gitu ya. Minggu-minggu pertama tuh kayak produktif, tapi minggu kedua, minggu sekarang ini kayak, aduh, aku harus ngapain lagi gitu. Ini udah bosan gitu lama-lama. Nah, di sisi lain tapi ada kakak-kakak aku yang kerja gitu kan setiap hari, mereka nggak libur. Nah, kakak-kakakku suka ngomong kayak gini, kayak kamu tuh enak Cina, tidur di rumah Cina, nggak kayak aku gitu kerja setiap hari, mau gantian nggak, malah dia ngomong gitu. Nah, di situ aku sadar kayak aku tuh dikasih waktu buat di rumah tuh harusnya bersyukur, kayak rasa aman gitu. Iya, bener banget ya. Iya, terus di sisi lain juga kakakku tuh kalau pulang kerja suka mukanya tuh bener-bener beda sekarang tuh, kayak bener-bener capek, dan dia tuh selalu ngomong pasien di puskesmasnya makin banyak gitu gara-gara wabah itu kan. Jadi warga-warga itu makin parno, jadi dikit-dikit langsung cek gitu. Maksudnya ya gara-gara wabah itu ada gitu, gara-gara wabah corona ada, pasien-pasiennya makin naik gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi buat kita yang punya dikasih waktu untuk bisa kerja di rumah atau diem di rumah, ya udah mending diem di rumah aja dulu. Soalnya mau keluar juga takut itu bahaya gitu. Iya, bener banget sih. Kalau kita ngelihat orang lain yang bener-bener bekerja keras ya, kerja di luar, seharusnya kita juga harus bisa ngebantu mereka untuk diem di rumah aja. Emang sih nggak ketemu itu emang kangen gitu ya. Tapi Iya, betul aja. dari situ kita tahu gitu arti dari sebuah pertemuan itu. Oh my god, waktu gitu, berharganya waktu.
Jadi spesial ya. Bintang, keseharian kamu selama stay at home ini ngapain aja? Jadi pagi-pagi bikin jamu gitu kan. Terus ada yang pada mau jamu nggak nih? Jamu khas Jawa. Kan nggak boleh keluar, Iya nih. gimana sih? Asli Jawa. Nah habis gitu berjemur. Habis berjemur belajar UTBK juga sih. Nah habis gitu masak. Kadang berkebun juga kadang berkebun. Terus kalau udah bener-bener bingung mau ngapain tidur gitu udah gitu aja sih. Produktif banget. Oke. Satu lagi nonton drakor jangan lupa Apa tuh, apa tuh? nonton drakor. Oh iya, nonton drakor ya. Untuk hiburan. Iya segitu aja dari Oke, Lintang. Makasih banget tuh udah nge-share keseharian kamu. iya. Terus mau siapa lagi nih, Rep? Siapa ya? Coba kita tanyain Fadli aja nih. Hey Fadli. Yup, what's up? Oke, selama stay at home ini, pastinya sih aku mau nanya, kamu kerjaannya apa aja? Oh. Oh iya, aku juga pengen tahu nih, kamu udah keluar rumah belum? Untuk kegiatanku itu buka HP, cek WA. Itu pun bangun tidur jam 9, jam 1 masuk lagi kamar tidur. Itulah keseharianku, nggak ada yang asik. Oke. Paling ngedit apa. Produktif banget. Kalau keluar sih ya membeli sesuatu yang penting sih ya pernah lah 4 kali 5 kali. Oh iya, Ya, terus kalian pengen ngomong juga tentang program pemerintah boleh ya yang stay at home ini. oke, boleh banget. Sebenarnya program itu udah bagus, tapi kenapa orang-orang yang ignorant itu tidak bisa mematuhi peraturan itu gitu. Padahal peraturan ini bagus banget, tapi orang-orang tetap pada santuy gitu ya, nongkrong men ya gua juga pengen nongkrong men, gak cuma lu doang nih, jangan egois lagi orang Ya. gitu aja sih. Oke, jadi masih belum apa ya? Masih sedikit ya kesadarannya. Iya, Baru kesadarannya, men. beberapa orang gitu. Like man, in some countries like China itu kan udah hilang gitu wabahnya karena orang-orangnya taat peraturan gitu. Coba kalau di Oke. barbarin, udahlah. Oke. Makasih Fadli. Ya Ya sih. Deris. Ya. Oke, kata Fadli, kita itu masih kurang kesadarannya. Maka dari itu kita benar-benar harus meningkatkan kesadaran dan memahami bahwa stay at home itu emang penting ya, karena di beberapa negara juga sudah berhasil untuk menggunakan teknik ini gitu ya. Iya sih. Paling benar loh. Udah ada beberapa orang yang ditanya dan sekarang tinggal tanya lagi yang lainnya. Kira-kira siapa ya? Siapa nih, Rep? Devi gimana nih? Halo. Wow, semangat banget ya Dev. Devi. Gimana nih? Aku mau nanya nih. Banyak banget kan di sosial media tentang campaign stay di rumah aja, dan aku juga pengen tahu dong pendapat kamu tentang stay di rumah ini, stay at home. Kalau yang pertama tentang stay at home ini berpengaruh dampaknya atau enggak, menurut aku sih itu mah nggak terlalu berdampak, soalnya orang-orang Indonesianya ya kayak gitu, bengal gimana gini kan. Jadi makanya kurang ini, kecuali kalau misalkan dari pemerintahnya kayak ditetapin bahwa yang keluar tuh bakal dihukum atau kayak gimana gitu, dan itu tuh benar-benar dilakuin si peraturan itu teh. Kalau kayak gitu mungkin bakal terkendali gitu stay at home-nya tuh gitu sih. Langsung tembak aja, langsung tembak. Kim Jong-un. Tembak. Tadi yang kedua pertanyaannya apa sih? Your opinion about Stay at home. Benar-benar bagus sih, bagus banget gitu, soalnya bisa apa sih memotong rantai si COVID-19 ini kan. Cuman
negatifnya jadi suntuk aja gitu di rumah, kayak bingung harus ngapain lagi, soalnya polanya kayak gitu-gitu terus, pola hidupnya ya nggak sih, Bener, kalian kayak bener gitu kan, kayak gitu aja terus sampai COVID-19-nya reda gitu. Sedangkan sampai hari ini COVID-19 itu bener-bener meningkat kan, bener-bener wah tingkatnya sehari bisa 200 kan, makanya kayak greget gitu sama stay at home ini. Udahlah segitu aja. Makasih Devi. Ada. Deris, aku mau nanya nih sekarang sama kamu. Farah belum. Oke deh kalau gitu aku simpen kamu untuk terakhir ya, Farah. Asik. Halo Farah, gimana kabarnya? Sangat baik. Banget pokoknya. Farah, sering nih liatin sosial media kamu, suka nge-TikTok untuk ngisi apa stay at home ini gitu. Gabutan. Nah, menurut kamu untuk main TikTok atau main sosial media yang lainnya berhasil nggak sih ngehilangin rasa jenuh kita dalam melakukan self quarantine ini? Ya gimana, ini mah gimana kitanya aja untuk mengatasi bosan di rumah itu, gimana masing-masing orang. Kalau aku caranya dengan cara TikTok, Instagram, sosial media gitu. Mungkin kebanyakan orang emang ada kebanyakan emang pada nyaman dengan sosial media, sangat membantu sekali. Kalau misalkan nggak ada sosial media, mungkin kita udah is dead di rumah ini, nggak ada kerjaan gitu. Oke, keren banget sih kalau aku lihat TikTok kamu. Makasih. Ya pokoknya aku mau nyaranin aja nih buat orang-orang yang udah bosen di rumah, udah mumet, udah gabut. Tolong nikmati aja sih sama kalian kan sebelum ada corona ini, pas kalian sibuk-sibuknya selalu pengen pulang ke rumah kan, selalu pengen rebahan. Sekarang udah dikasih waktu, Oh ya bener rebahan banget. banyak. Kapan lagi coba jadi nyelamatin dunia dengan cara rebahan? Kapan lagi, Bos? Betul. Iya kayak gitu, jadi nikmatin aja, banyak banget hal yang misalkan kita lakuin di rumah ini gitu. Olahraga kayak pokoknya jangan ngelakuin hal-hal, gak usah main HP terus aja tuh gitu. Jadi kayak Siap. kita biasa hidup aja, cuman ini tempat Nikmati gitu ya, let Iya. it flow gitu. jadi kita kayak apa sih, kayak kalian kayak berkegiatan seperti biasa, cuman dipindahkan ke rumah gitu aja sih. Sabar aja gitu, daripada kalian kena diamnya di rumah sakit, ya isolasi, gak bisa ngapa-ngapain, mati loh. Kalau yang mati yang ngerasain sendiri kan. Iya. Jadi udahlah, sabar aja. Liburan masih banyak kok, liburan ntar di sana. Ini bukan liburan boy, ini menyelamatkan dunia dengan cara rebahan gitu. Pokoknya semangat kalian diam di rumah gitu. Ya udah gitu aja. Keren. Oke, keren banget Farah Bentar, itu pengen nanya ke Farah dong. terbuka gitu. Maksudnya Gimana? Pengen nanya dulu ke Farah terbuka dong. gitu. Keren. Maksudnya pikirannya luas, ya udah nikmatin aja gitu ya. Ya udah. Ya. Terus katanya tuh Padli mau nanya apaan tuh? Rah, mau nanya Rah. Gimana? Pacar sehat, pacar. Itu di luar konten bro. next. Coba kamu yang nanya. Itu aja si ganteng, si yang maha benar. Papi Ujo gimana Papi Ujo? Ujo. Halo. Ah. Asik. Tanggapan aja deh, tanggapan sama kayak yang awal-awal. Tanggapan kamu tentang stay at home ini gimana sih? Oh iya, aku juga mau nanya. Kamu sama stay at home ini banyak dikasih tugas gak? Atau nyantai aja gitu tentang tugas-tugas di sekolah? Oh, ini ya. Menurut saya, Iya. stay at home ini bagus untuk mendukung, karena kita biar terhindar dari penyakit corona ya. Kan wabah corona itu diam-diam mematikan gitu ya. Betul Soalnya banget. saya lihat dari TV sekarang tuh nginjak 800 kalau nggak salah, 800 orang gitu. Iya betul, 800. Kan kaget gitu boy, waktu dulu hanya sekian orang, lah kok sekarang 800. Nah terus
Sekarang mah gini, menurut saya untuk para laki yang suka nongkrong atau para anak-anak lah yang nongkrongnya sering banget waktu dulu sebelum ada stay at home, mendingan diam dulu di rumah guys. Udah kena mah bukan sulap, juga pasti masih mendadak konyol gitu. Masa kita mau aja tuh sekarang kena penyakit corona mati konyol gitu ya, kita diam enak-enak nongkrong mati konyol, nggak rame kan, terus gak ada yang nguburin, gak ada yang doain. Yang nguburin ada sih beberapa orang, gak dihadirin banyak orang gitu ya, kan gak rame gitu kalau didoain sedikit gitu ya. Oh tadi bukannya Ujo ngajak nongkrong ya? Oh Gimana? Gimana nih? Itu cuma bercanda. Di rumah itu gabut gitu. Di rumah itu cuma nonton anime, drakor, sama gabut ngepecahin orang-orang. Aduh, pindah haluan Fauzi. BTW, Apalagi harus nonton Chloe. Itu OP banget lah ya. drakornya yang menurut saya. Kok izinnya apa ya? Maaf, mau tanya dong. Tanya apa? Iya, mau tanya apa? Itu Chloe. Apa ya? Penting. Gimana Bim? Drakor. Aja deh. Oke. Deris. Ya, Tuh Fauzi juga ternyata di rumah belajar. mau belajar. Iya. Harus memanfaatkan program ini ya sebaik mungkin. Udah bener-bener UN ditiadakan, US juga, berarti bener-bener kesempatan kita untuk lebih belajar lagi untuk masuk perguruan tinggi yang kita inginkan. Iya, bener betul. Udah Fauzi siapa nih, Der? Iya kali Atau ini Deris? Sudah habis ya kayaknya. Udah ya, tutup aja yuk. Itu dari tidak bisa. Deris, aku juga pengen nanya sama kamu. Deris? Hah? Oh ada di. Halo. Oke, Anjir. Deris, aku pengen nanya nih. Kamu kan sekarang kan punya cem-ceman nih. Anjir. Aduh. Beda. Stay at home dengan cem-ceman ini gimana nih? Kayak LDR gitu kan rasanya. Nah, Jarak gimana? dekat. Katanya semua jadwal gagal ya, Der ya? Kan cem-ceman saya banyak tuh. Oh siap. Waduh, Iya. parah. Gampang lah, bisa di absen. Jadi gimana, Der? Chatan aja atau video call? Enggak sih, Video video call. Enggak. Video call sampai berapa jam tuh? Video call sih enggak, kalau call sampai 8 jam pernah tuh. Waduh, Bucin. Latihan LDR guys. Latihan Seru LDR banget bentar sih. lagi kuliah. jadi ngerasain ya LDR itu kayak gimana gitu. Rip. Aduh. Oke. Ya, gimana? Kayaknya semuanya udah ditanyain ya. Oke, mantap. Gemil. Buat podcast volume 2 kali ini mungkin cukup sekian. Mungkin nanti bakal ada volume 3-nya. Bener nggak? Bakal ada volume 3-nya nggak? Pasti. Pasti ya, pasti dong, jelas dong. Lanjutin mungkin sedikit kata-kata dari saya ya, don't do stupid things, just pokoknya patuhi peraturan pemerintah. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Bye. Bye dong, say bye. 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 Bye.